Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang. Saya atas nama Dila Kasim dan rekan saya bernama Ananda. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu induksi pematangan gonad belut sawah dengan hormon gonadotropin. Belut merupakan hewan hermafrodit protogini yang mengalami pergantian kelamin dari betina ke jantan, sehingga untuk ukuran tubuh terhadap kelamin belut sulit dibedakan. Belut mengalami fase interseks, yaitu fase di antara perpindahan kelamin betina ke jantan, yang menghasilkan 2 gamet dalam satu individu yang disebut ovotestis. Gonad secara buatan dengan rekayasa hormon telah banyak dilakukan pada ikan budidaya seperti ikan patin dan ikan lele. Penggunaan jenis hormon seperti HCG, PMSG, dan LHRH, hormon releasing analog. Misalnya pada ikan patin dapat merangsang rematurasi gonad selama 6 minggu melalui kombinasi hormon 20 PMSG dan 10 HCG per kilogram ikan serta menambahkan vitamin mix sebesar 100 mg per kilogram ikan. Sedangkan pada belut penggunaan hormon LHRH analog sebesar 150 mikrogram per kilogram ikan memberikan tingkat pemijahan sebesar 75% dan HCG 2 dapat meningkatkan pembuahan hingga 86%. Masuk ke metode, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada laboratorium kolam percobaan Babakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2012. Rancangan penelitian. Penelitian ini terdiri dari 3 perlakuan dosis PMSG dengan 1 persikuan. Kontrol. Terdapat 4 perlakuan pada penelitian ini. Yang pertama, perlakuan A, kontrol larutan fisiologis. Yang kedua, perlakuan B, hormon PMSG. Yang ketiga, perlakuan C, hormon PMSG 10. Yang keempat, perlakuan D, hormon PMSG 15. Persiapan wadah. Wadah yang digunakan dalam penelitian ini berupa akuarium sebanyak 4 buah dengan dimensi 100 x 50 x 50 cm. Akuarium dibersihkan terlebih dahulu dengan larutan kalung permanganet 10 ppm selama 25 menit. Kemudian dibilas dan dikeringkan hingga kering. Akuarium yang telah bersih dilapisi dengan plastik hitam untuk mencegah masuknya cahaya yang berlebihan. Selanjutnya, plastik hitam ditempel di sepanjang sis akuarium setinggi 30 cm. Kemudian akuarium yang telah disiapkan diisi air setinggi 10 cm. Dan diberi serasi selama 3 hari. Persiapan dan pemeliharaan induk. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah belut sawah, Molipterus albus. Terus albus yang belum matang gonad sebanyak 40 ekor, bobot tubuh sebesar 14,252 kurang lebih 1,346 gram, dan ukuran panjang tubuh sebesar 25,73 kurang lebih 0,253 cm. Ikan dipuasakan selama 1 hari, kemudian diberi pakan cacing sutra 2 kali sehari. Sebelum ditebar pada media induk, diberikan potongan pipa dengan ukuran diameter 15 inci dan panjang 20 cm sebanyak 2 buah per akuarium, dan dilakukan pemasangan heater guna menjadi suhu air seperti pada tabel 1. Penyuntikan belut sawah. Penelitian ini dilakukan dengan penyuntikan hormon PMSG. Dosis yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 3 perlakuan dan 1 kontrol. Perlakuan yang digunakan adalah 5 PMSG, 10 PMSG, dan 15 PMSG, serta kontrol. Perlakuan ini dilakukan dengan penyuntikan secara intramuskular dengan frekuensi 1 minggu selama 5 minggu. Dengan dosis disesuaikan dengan bobot tubuh dari belut. Ikan yang akan disuntik dipingsankan terlebih dulu dengan air yang telah diberi larutan minyak cengkeh 1 ppt selama 5-15 menit. Kemudian diberikan perlakuan penyuntikan secara intramuskular dengan menggunakan sering 1 ml dengan pengenceran aquabides dengan perbandingan 1:2. Kontrol dilakukan dengan penyuntikan larutan fisiologis pada dosis 3
mili per kilogram bobot induk belut. Penyuntikan dilakukan dengan menggunakan handuk basah sebagai alas dan ikan yang telah disuntik diletakkan pada wadah dengan aerasi kuat selama 20-30 menit sampai belut sadar dan siap dipindahkan pada media akuarium pemeliharaan. Metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan secara acak. Sampling pada penelitian ini dilakukan sebanyak dan kali, yaitu pada minggu ke-0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pemeliharaan untuk memperoleh data bobot serta panjang total. Sedangkan bobot gonad dan bobot hepatopankreas diambil pada minggu ke-0, 2, 3, 4, dan 5 pemeliharaan. Untuk parameter histologi gonad dilakukan pada sampel minggu ke-0, minggu ke-2, minggu ke-5. Selain itu, tingkah laku belut juga diamati selama pemeliharaan. Tingkah laku belut sawah yang diamati pada media akuarium meliputi tingkah laku hidup, pernapasan, dan tingkah laku makan pada setiap wadah pemeliharaan selama penelitian berlangsung. Pengambilan sampel gonad dan hepatopankreas untuk perhitungan tingkat kebuntingan, gonadosomatic index dan hepatosomatic index dilakukan di awal pemeliharaan dan setiap 1 minggu sekali. Setelah 2 minggu atau suntikan ketiga, sedangkan bonot tubuh belut digunakan untuk perhitungan spesifik. Growth rate. Sebelum dibedah, belut harus dipastikan dalam kondisi pingsan dan ditimbang bobot tubuhnya dengan menggunakan timbangan digital. Pembedahan dilakukan dari bagian anus hingga kepala. Kemudian dilakukan pengambilan gonad dan hepatopankreas untuk ditimbang bobotnya. Pengamatan parameter histologi gonad dilakukan dengan menggunakan sampel gonad pada minggu kedua dan kelima. Histologi adalah ilmu yang mempelajari anatomi pada tingkat jaringan dan sel suatu organisme. Terdapat beberapa tahap dari histologi, yaitu fication, decalcification, bleaching, embedding, sectioning, staining, dan mounting. Perhitungan dan prosedur analisis data. Tingkat kebuntingan ikan merupakan nilai yang didapat berdasarkan keberadaan gamet jantan maupun betina dalam ovarium atau testis dari ikan yang telah dibeda selama masa pemeliharaan. Pengamatan kebuntingan dilaksanakan setiap minggu yang diawali pada minggu kedua hingga minggu kelima selama masa pemeliharaan dengan mengamati ikan yang dibeda sebanyak 2 ekor setiap minggu. Presentasi perbandingan antara ikan yang telah memiliki gamet dengan jumlah ikan secara keseluruhan. Tingkat kematangan gonad pada tabel 2 di atas dan diikuti dengan waktu kebuntingan awal belut. Gonadosomatic index merupakan sebuah nilai perbandingan antara berat gonad dengan keseluruhan bobot tubuh ikan. Pengamatan dilakukan pada minggu kedua setelah penyuntikan dan kemudian pengamatan dilakukan setiap minggu hingga kelima setelah penyuntikan. Berdasarkan tabel 3 yang disajikan, terlihat bahwa tingkat kebuntingan pada minggu kelima meningkat jika dibandingkan dengan awal pemeliharaan. Jadi untuk status tingkat kebuntingan pada minggu ke-0 masih dalam tahap belum matang secara keseluruhan. Jadi pada perlakuan kontrol, tingkat kebuntingan yang berfluktuatif diperoleh nilai tingkat kebuntingan pada minggu kedua dan kelima sebesar 50%. Jadi perlakuan selanjutnya itu meliputi perlakuan B dan D, diketahui nilai tingkat kebuntingan pada perlakuan B di minggu keempat dan perlakuan D di minggu kedua diperoleh sebesar 0%. Untuk perlakuan C, setiap minggunya diketahui secara konsisten, induk mengandung telur. Terdapat perbedaan status gonad pada perlakuan, yaitu imatur untuk induk belum matang gonad dan maturing atau sedang berkembang. Selanjutnya, nilai tingkat kebuntingan secara keseluruhan diperoleh nilai tertinggi terdapat pada perlakuan kombinasi hormon 10P sebesar 60% dibandingkan dengan perlakuan hormon 5IU dan 15IU hanya 40%. Sedangkan pada perlakuan kontrol hanya 20%. Jadi, gonadosomatic index merupakan nilai yang merepresentasikan kematangan gonad ikan belut sawah. Melalui perubahan GSI yang diamati, pada setiap minggu GSI tertinggi terlihat pada gambar berikut, yaitu pada perlakuan PMSG 10IU sebesar 0,9%.
Jadi pada minggu keempat, yang merupakan fase puncak GSI pada perlakuan hormon PMSG, sedangkan GSI yang terendah pada perlakuan 15 IU sebesar 0,1% pada minggu keempat. Jadi dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu perkembangan gonad belut sawah dengan perlakuan pemberian hormon PMSG pada minggu kedua dan minggu kelima. Jadi yang dimana pada gambar A merupakan kontrol, kemudian gambar B itu merupakan PMSG 5 IU, C PMSG 10 IU, dan D PMSG 15 IU. Jadi berdasarkan pada gambar di samping dapat dilihat bahwa belut sawah dengan ukuran panjang 25,73 cm merupakan jenis kelamin betina, yang dimana juga pada gambar tersebut itu belum berkembangnya gonad jantan. Jadi dapat kita lihat pada gambar di samping yang dimana histologi gonad yang diamati merupakan histologi gonad belut sawah pada minggu kedua dan minggu kelima. Jadi data histologi menunjukkan bahwa ikan belut sawah mengalami perubahan yang signifikan, terutama pada perlakuan hormon dibandingkan dengan kontrol. Jadi perlakuan hormon dengan dosis PMSG 10 IU menunjukkan perubahan dengan terbentuk akhir fitologinin pada ovarian belut dan berdasarkan pengamatan histologi. Jadi specific growth rate merupakan nilai yang menjelaskan laju pertumbuhan harian selama pemeliharaan. Jadi SGR pada belut selama pemeliharaan 35 hari ini menunjukkan perbedaan dengan kontrol seperti yang terlihat pada gambar di samping, yang dimana laju pertumbuhan tertinggi itu terjadi pada perlakuan D, yaitu sebesar 2,78%, dan terendah pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 1,54%. Pemberian hormon PMSG berpengaruh terhadap percepatan kematangan gonad. Pada dosis 10 IU terjadi peningkatan gonadosomatic index hingga minggu keempat dan penurunan hepatosomatic index setelah minggu kedua. Hal ini menunjukkan proses fitogenesis yang aktif, di mana hati memproduksi fitologenin sebagai bahan pembentuk telur. Jadi untuk dosis 15 IU itu memperlihatkan gejala penghambatan hormonal akibat respon negatif dari sistem umpan balik atau feedback yang menurunkan efektivitas perkembangan gonad. Sementara dosis 10 IU menunjukkan keseimbangan antara FSH dan LH, sehingga lebih optimal dalam mendorong proses pematangan. Histologi gonad menguatkan temuan ini, yang dimana perlakuan 10 IU menunjukkan oosit matang dengan inti besar di tepi sel. Tingkat kebuntingan juga tertinggi pada dosis ini yang mencapai 60%, jauh lebih baik dibanding dengan kontrol yang hanya 20%. Secara keseluruhan, penggunaan hormon PMSG terutama pada dosis 10 IU efektif mempercepat kematangan gonad induk belut sawah. Teknik ini berpotensi mendukung produksi benih sepanjang tahun, tanpa tergantung musim dan dapat meningkatkan efisiensi budidaya belut secara industri. Jadi kesimpulannya yaitu hormon PMSG dapat mempercepat kematangan gonad betina pada ikan belut sawah dengan berat 14,252 plus minus 1,346 gram dan panjang tubuh sebesar 25,73 plus minus 0,253 cm. Belut sawah mengalami perkembangan gonad menjadi betina yang ditandai dengan ovari dalam waktu 5 minggu pada dosis penyuntikan terbaik 10 IU PMSG.